Mohon tanya untuk kholwat yang tepat itu waktunya kapan? Iya. Dan apa yang dibaca? Apakah la ilaha illallah atau Allah atau hu? Siap. Dan itu perlu waktu berapa? Hari atau berapa tahun? Iya. Gitu. Makasih. Gitu. Ngaten. Matur suwun. Apa sih kholwat itu? Kholwat adalah nyepekake ati sangka sakliyane Gusti Allah. Iku kholwat. Apa sih zuhud? Ada yang mengatakan zuhud, ada yang mengatakan topo. Nah, seperti Mbah Yai tadi, topo. Ruhaniyah, tinggalkan keramaian urusan dunia ruhaniyah. Kalau mengacu pada surah Al-Insan ayat 25, kita boleh berkholwat di tengah kerjaan. Kita boleh berkholwat, bahkan wajib menurut saya, di tengah-tengah jasmani jenengan repot urusan dunia. Karena apa? Karena fungsi dan tujuan kholwat adalah meninggalkan selain Allah untuk bertemu Allah. Pertanyaannya, apakah di dalam kerjaan gak ada Allah? Ada Pak ya? Ada. Kalau mengacu pada surah Al-Insan 25, maka repoto koyo opo jasmani ini dengan urusan makhluk tetap rohaniah wajib kholwat. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Tadi yang ditanyakan waktu kapan kita lebih baik kholwat dan pirang jam atau pirang tahun. Melihat dari ayat bukrata wa asila, dari pagi sampai sore, maka tidak mengenal waktu. Hati tetap harus terus berzikir pada Allah. Yes. Kalau kita mengacu pada surat Al-Insan 26, wa minal lail, separuh dari malam. Separuh dari malam. Berarti jam 11 ke atas tadi sampai subuh. Terus kalau umpama kita itu hanya melakukan jam 11 sampai subuh, berkholwat, terus gunanya apa surat 25 ayat 25 tadi? Mestinya kita tidak mengenal waktu dan tempat. Cuman tempat sing nyaman wau terus si Mbah Yai memang ning pondok, ning omah, Bu, Pak, lembok entek. Ning pondok kan mboten. Sing budaya gak ono, fokus zikir terus 24 jam. Ya udah. Tapi bukan berarti tidak bisa disiasati berkholwat di rumah sendiri. Sakerso. Kalau dulu Pak ya, kalau dulu disebut kholwat itu harus tinggalkan semua pergaulan baik secara fisik maupun rohani terhadap manusia. Nggih. Abah iku punya murid namanya Gus Komari, daerah Kediri, kok iya Jombang niku lho, Ngoro, Junggo.
Dulu itu beliau itu berkholwat itu tinggalkan keluarga, Pak. Dia di Kali Konto. Kediri ada namanya Kali Konto. Di situ terus. Tapi beliau sudah almarhum. Jadi tinggalkan semuanya pergaulan-pergaulan itu. Sudah tidak komunikasi terhadap orang, baik istri atau saudara, sudah enggak. Diem aja. Karena fokus hatinya terus berzikir, biar tidak ada yang mengganggu. Jadi di sungai terus. Sungai. Nyapa nih sungai? Ya senang sungai. Allah. Bagaimana hal itu? Dia mengorbankan pergaulan dulu. Silakan, itu keputusan masing-masing. Kalau sekarang kita jalankan seperti itu, mungkin Pak, mungkin deh ya, yang nggak paham. Ngaji endi sih kuwi kok tambah suwi tambah gendeng gitu. Anak istri ditinggalkan. Kalau bahasa saya gini, oke, tinggalkan nggak masalah ke pondok, tapi cukup pono dalam jangka waktu 40 hari 40 malam biayani keluarga. Mana? Kalau bertanya berapa harikah bisa sampai pada Allah, kita mengacu pada siapa? Kalau kita mengacu pada Nabiullah Muhammad, cukup 1 malam. Isra Mi'rajlah. Kalau kita mengacu pada Nabi Musa, berarti 40 hari 40 malam. Kalau kita mengacu pada kejadian sangkan paraning dumadi, kejadian kita manusia 40 kali 3. Ibu ngandung anak 40 hari menjadi getih wungkul, lah gitu ya. 40 hari lagi menjadi daging. 40 hari lagi maka ditiupkanlah roh itu. Berarti 120 hari. Saya kalau kasih deadline Pak hanya 40 hari Pak. 40 malam. Urusan Allah nanti mengusulkan sampai pada Allah di hari keberapa, urusannya Allah. Saya kasih deadline waktu itu barometer kebiasaan. Tapi ya itu, Anda harus konsekuensi dengan apa petunjuk di dalam Al-Quran tentang zikir tersebut. Tapi tetap dikembalikan pada Allah. Kalau sudah tahu jalannya dan bertemu Pak, untuk berikutnya lo mudah sekali. Sak kedape meripat. Kerti sak kedape meripat. Maklab. Jenengan sudah tahu rumahnya masing-masing. Gak usah tanya-tanya, langsung lap. Kalau yang nggak tahu tempatnya, seperti saya tadi ke sini, mumet-mumet Pak. Untung ada map ya. Coba nggak ada map tadi, tanya. Tapi kalau sudah pernah ke sini, tahu jalannya, udah nggak tanya-tanya, langsung kalbargi seperti kilat, cepat. Sama dengan itulah. Lah kalau tanya masalah waktu Pak, itu yang berhak, yang menjawab adalah Allah. Cuman saya kasih deadline waktu aja, 40 hari 40 malam. Dasari surat Al-Insan 25, 26.
konsisten teng mriku dengan zikir yang selalu dibawa, maka aku yakin nyampai di situ. Tandanya kan sudah saya kasih tahu tadi. Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hatimu sudah tidak ada iman, hatimu sudah tidak ada rasa selain daripada Sang Yang Tunggal. Mana Sang Yang Tunggal itu yang tidak bisa kita sebut? Itulah nanti yang Allah sendiri yang memberitahu si salik masing-masing. Oke, antara saya dengan jenengan, siapa di tengah-tengah ini? Hah? Hah? Pol jelasi Pak, nih Bu. Pol jelasi. Tinggal jenengan ini masuk di dalamnya. Otomatis siapapun yang mau masuk mesti hancur. Kehancuran atas dirimu sebagai makhluk pasti akan terjadi. Pasti. Sebab barang siapa yang ingin tahu sesungguhnya Allah, kembalilah ke asalmu. Asal kita tidak ada. Adanya kita sebab diadakan yang siapa yang ada adalah Allah. Ketika saat Anda itu kembali kepada asalmu, asal Anda tidak ada, maka yang nyata adalah yang ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada, yaitu makhluk, bisa melihat yang ada? Nggak mungkin. Yang bisa melihat yang ada itu hanyalah yang berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Paham nggih? Berarti kehambaannya sudah tiada sudah. Itulah yang disebut kul huwallahu ahad. Ahad itu di situ. Rasulullah menyampaikan hal ini, Pak. Buktinya surat Ikhlas. Tentang ahad Rasulullah mengurai dengan jelas. Mengurai dengan jelas. Kalau tidak Rasulullah menyampaikan, nggak mungkin ayat ini akan muncul. Logikanya seperti itu, Pak. Sebab banyak di antara golongan umat Islam yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyampaikan tentang ahad, tentang tauhid. Ada, Pak, yang bermakalah seperti itu. Tak jawab. Surat Ikhlas ini menceritakan tentang ahad. Surat Al-Anbiya menceritakan tentang ahad. Terus lagi surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana, juga menceritakan tentang ahad. Mungkinkah Rasulullah tidak menyampaikan kemudian ayat itu muncul? Nggak mungkin. Pernah Rasulullah korupsi ayat? Nggak pernah. Aku anggap yes mungkin panjenengan dereng sampai disitulah sehingga bermakalah bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyampaikan dinul haq, tentang tauhid. Nggih, nggak apa-apa. Wong namanya orang itu punya proses masing-masing. Jadi, Pak, kalau bahasa saya deadline 40 hari 40 malam, tapi semuanya saya serahkan waktu kewusulan itu hanya Allah yang menjawab begitu. Nggih. Terus ada lagi? Monggo.